Suara saya masuk? Masuk, Bu. Masuk. Oke. Jelas atau terputus-putus? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, ya. Baik, kita mulai ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mata kuliah pengujian perangkat lunak, sebelum kita mulai, ada yang mau saya sampaikan dulu, bahwa di tanggal 28, berarti minggu depan ya, weekend minggu depan tanggal 28, akan ada pemateri tamu ya, selain dari kami tim pengampu, kami menghadirkan dari pihak industri. Tentu saja beliau adalah yang berkecimpung di bagian pengujian. Jadi nanti hari Sabtu untuk keseluruhan baik reguler Bondowoso maupun internasional diwajibkan untuk mengikuti itu, biar tahu praktis di dunia industrinya seperti apa. Gitu nggih. Kemudian untuk pertemuan hari ini, saya sudah melihat kemarin beberapa dokumen black box yang sudah kalian unggah di dalam e-learning. Maka hari ini saya akan memperdalam lagi terkait sebenarnya kalau kalian melakukan uji black box itu kan tidak serta-merta langsung menuliskan hasilnya dari hasil black box-nya. Tapi sebenarnya di awal kalian ada yang namanya test plan dulu. Jadi planning kalian untuk pengujian perangkat lunaknya itu seperti apa? Itu ada dokumennya di dalam pengujian perangkat lunak. Jadi ada dokumen tesnya, tes plannya, kemudian ada dokumen hasil testingnya, seperti itu. Jadi ada 2. Nah, rata-rata yang selama ini kita praktis di kampus, di beberapa proyek yang sudah kalian lalui di setiap semesternya, itu kan hasil ujinya berarti, hasil terakhirnya. Tanpa memperhitungkan bagaimana sebenarnya sebuah tes itu ada planningnya, ada rencananya untuk dilakukan gitu. Makanya kemarin di pertemuan yang selain black box, saya juga menambahkan yang namanya skenario test. Jadi ada hubungannya dengan itu. Saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah tampil? Full screen atau tidak? Ya, Bu, full screen. Oke. Ya. Jadi kita mulai dulu dari test plan. Kenapa kita harus menuliskan sebuah test plan? Ada yang pasti adalah membuat biar testing yang kita lakukan itu menjadi terstruktur. Ya, di sini make us think structurally about the ideas we have for testing. Testing itu kan kemarin sudah belajar, pengujian itu kan ada banyak macamnya, nah kayak gitu. Nah, ini mau menggunakan pengujian yang mana gitu. Nah, ini kan pasti akan banyak ide. Bagian quality assurance itu mereka akan membuat mekanisme testingnya nanti seperti apa kayak gitu dengan ide mereka. Nah, ini perlu dituliskan di dalam sebuah test plan, itu alasannya. Nah, selain itu, di sini test plan itu juga sebagai alat komunikasi bahwa dalam sebuah pengembangan perangkat lunak, kita kan ada banyak tim. Selain dari tim internal sendiri, juga pasti ada dalam suatu perusahaan mungkin nanti pimpinannya, kemudian ada divisi-divisi yang lain, nah seperti itu. Nah, test plan ini akan berguna untuk bisa mengkomunikasikan testing yang kita lakukan. Jadi pihak-pihak lain juga akan tahu dengan membaca dokumen yang kita buat. Nah, seperti itu. Jadi kenapa perlu adanya dokumentasi test plan-nya juga. Nah, sebenarnya template untuk menuliskan test plan itu ada banyak. Setiap perusahaan mungkin akan berbeda-beda pula. Di sini
saya contohkan satu, saya ambil sumber juga ini. Yang pertama yang harus dituliskan adalah overview. Di overview itu ada boundariesnya, ada quality risk, ada schedule-nya atau milestone di sini, kemudian ada transition-nya, di mana transition nanti dikelompokkan, ada yang entry kriteria, ada yang continue, ada yang exit gitu. Kemudian ada test development-nya, ada test configuration and environment, ada test execution. Di sini juga akan dijelaskan lebih detail nanti di dalam test execution-nya terkait resource, test case, and bug tracking, bug isolation, test release management, test cycle, test hours-nya kayak gitu. Nah, yang kemarin tentang manajemen bug fixing, kita kan juga mempelajari life cycle-nya apa kan ya kemarin. Nah, termasuk itu kan ada dokumentasinya. Nah, itu masuknya ke sini. Kemudian ada risk and contingency, change history, reference document, and FAQ. Kita bahas satu-satu di sini. Overview, di overview ini harus diisi apa gitu ya. Overview ini akan menjelaskan tentang apa? Di sini menjelaskan secara umum ya, secara umum planning, rencana testingnya itu seperti apa. Berarti di sini berarti penjelasan singkat, kemudian ada tujuannya kayak gitu. Itu masuk di dalam overview. Sama ada summary ya, ada rangkuman sedikit tentang test plan yang direncanakan. Itu terkait overview. Kemudian ada boundaries di sini ya, bounds. Di sini adalah batasan. Mana yang akan menjadi rencana tesnya, mana yang tidak jadi untuk akan dites gitu. Jadi mana yang dites, mana yang tidak, itu ada di dalam deskripsinya boundaries ini. Nah, selain itu di dalam batasan ini juga mendefinisikan terms ya, terms and acronyms di sini. Berarti kata-kata kunci yang mungkin nanti bagi pembaca itu diperlukan untuk memahami lebih lanjut, maka bisa diberikan uraiannya di dalam boundaries ini. Ini terkait boundaries. Kemudian quality risk. Quality risk di sini mengidentifikasi resiko dari kualitas sistem. Nah, quality kriteria di sini harus dipenuhi oleh sistem, contohnya seperti ini. Aplikasi yang berkaitan dengan sistem chatting, berarti kayak misalkan WhatsApp, email, nah kayak gitu, itu mereka akan lebih memfokuskan ke arah privasi pengguna. Sedangkan kalau seperti aplikasi, buku digital, kayak gitu, mereka pasti akan memprioritaskan ke arah display yang lebih menarik kayak gitu. Nah, jadi quality risk di sini menjelaskan si pengguna ini akan mengarah kemana untuk bisa mengapresiasi sistem yang dibuat gitu. Jadi makanya di beberapa produk pasti akan mengunggulkan, oh produk A punya keunggulan di sini, produk B punya keunggulan di sini. Nah, itu kaitannya ke quality resikonya. Kemudian ada proposed schedule of milestone. Di sini juga menjadi penting, artinya semacam penjadwalan ya di sini. Jadi contohnya di sini test plan-nya akan diselesaikan kapan. Kemudian siklus pertama diselesaikan kapan. Nah, di sini ada dokumentasi terkait schedulingnya. Jadi jelas tes itu dilakukan selesainya kapan. Oh, nggak sampai selesai, masih in progress gitu misalkan. Itu juga ada keterangannya di sini. Berarti perlu yang namanya schedule of milestone. Poin berikutnya adalah yang harus dimasukkan ada transition. Untuk setiap fase tes ini harus memenuhi paling minimalnya dulu agar testingnya bisa dilanjut.
lebih efektif maupun lebih efisien. Contohnya, misalkan sebentar ya. Oke, mohon maaf. Ya, jadi di sini contohnya, misalkan sebuah sistem operasi gitu ya, sebuah sistem operasi, di situ ada login, ada logout. Nah, agar bisa dicek untuk fungsi-fungsi selanjutnya, berarti loginnya harus selesai dulu. Kayak gitu. Jadi ada satu tahap yang memang harus fix dulu agar tahap berikutnya itu bisa dilakukan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian ada beberapa kriteria yang di sini harus dicantumkan juga, meliputi entry kriteria, continuation kriteria, maupun exit kriteria. Kalau entry kriteria di sini, what must happen to allow a system to move into a test phase ya. Jadi apa yang di sini mendefinisikan apa yang terjadi pada sebuah sistem untuk bisa berlanjut ke fase tes yang berikutnya. Kemudian ada continuation kriteria. Di sini berarti menjelaskan kondisi dan situasi yang masuk di dalam alur prosesnya testing agar bisa dilanjutkan testingnya. Berarti masuk ke tahap fase berikutnya biar lebih efisien dan lebih efektif untuk proses berjalannya testing. Kemudian ada exit kriteria. Di sini mendefinisikan bagaimana ketentuan suatu fitur, misalnya kalau di aplikasi suatu fitur itu bisa dinyatakan sudah komplit. Jadi bisa dinyatakan sudah exit kriteria itu jika apa, itu juga harus didefinisikan di dalam transition ini. Selanjutnya ada test development. Test development di sini mendefinisikan tentang developing testnya itu sendiri, seperti test case-nya, kemudian alat yang digunakan untuk testing, prosedur testingnya seperti apa, jenis pengujiannya apa saja gitu. Ini ada di test development. Kemudian ada test configuration and environment. Di sini mendetailkan lagi, mendefinisikan hardware dan software sama konfigurasi apa saja selama testing itu berlangsung. Kemudian selain itu misalkan harus menggunakan testing dalam bentuk laboratorium, ya berarti di sini juga menjelaskan lingkungan testingnya seperti apa. Kalau memang harus mengkondisikan testing itu dalam sebuah laboratorium, kemudian selain itu, selain alat hardware, software, kemudian lingkungannya, bisa juga dengan teknologi informasi yang semakin maju, kita juga memanfaatkan source yang ada di service secara cloud ya, secara online. Itu juga bisa dimanfaatkan sehingga dideskripsikan di dalam poin test configuration and environment. Kemudian ada test execution di sini. Nah, bagian ini discuss significant factor affecting the test execution. Jadi perlu mendefinisikan juga di sini pada saat proses eksekusinya itu seperti apa. Yang pertama meliputi resource-nya, resource untuk testingnya, kemudian test case dan bug tracking-nya seperti apa, bug isolation dan klasifikasinya. Kan kemarin kita
juga di manajemen bug fixing kan melihat priority, bug mana yang harus diselesaikan dulu, bug mana yang bisa ditunda kan gitu ya. Kemudian di sini ada test release management. Di sini juga menjelaskan proses rilisnya, proses penomoran rilisnya misalkan nanti seperti apa. Kemudian ada test cycle, siklus tesnya, kemudian test hours-nya terkait waktu berarti di sini. Kemudian ada risk and contingency. Nah, berkaitan dengan ini ada 4 strategi di sini. 4 strategi yang bisa dilakukan ada mitigation, contingency, transfer, accept or ignore. Kalau mitigation di sini taking step in advance that reduce the likelihood or impact of the event or outcome. Jadi mitigasinya bisa dilakukan seperti apa ketika akan ada resiko yang terjadi di setiap step testingnya. Kemudian contingency, aksi. Nah, yang kontingensi ini being ready to act. Jadi ketika ada resiko ini, maka action yang akan dilakukan apa? Kemudian ada transfer. Transfer ini di sini akan menjelaskan ada resiko tertentu, maka ketika resiko itu terjadi, kita akan menugaskan kemana yang akan menangani kejadian ini. Itu maka penjelasannya ada di transfer. Kemudian kalau accept or ignore, berarti di sini adalah keputusan diterima apa enggak terkait resiko yang terjadi itu. Ada lagi tadi poin di dokumennya adalah change history. Di sini mendefinisikan apa ya, semacam list revisi-revisi modifikasi yang sudah pernah dilakukan itu tercatat di sini. Jadi ketahuan secara histori perjalanan pengujian perangkat lunaknya itu seperti apa. Kemudian ada reference dokumen, berarti terkait referensi di sini seperti design specification, requirement-nya, test suite. Test suite di sini lebih ke alur ya. Kalau test case kan berarti ke case tertentu per setiap case-nya. Tapi kalau test suite ini sudah test case secara berkesinambungan. Jadi sudah relate. Kemudian dokumen-dokumen yang lain, ada quality risk analysis, ada pokoknya yang punya relevansi dengan dokumen test plan-nya. Kemudian ada FAQ, frequency asked question di sini. Ini juga termasuk yang bisa jadi dibutuhkan di dalam sebuah dokumen yang sering, misalkan yang sering ditanyakan oleh stakeholder di sini, maka perlu dicantumkan di dalam dokumen test plan ini juga. Oke, itu terkait dokumen test plan-nya. Sekarang saya mau lihat dulu di dokumen black box yang sudah beberapa kelompok kumpulkan ya. Ini ada satu kelompok, saya ngambilnya random ya. Ini dari golongan A. Mana saya minta dokumen pengujian perangkat lunak, tapi di situ metodenya pakai black box texting gitu ya.
Nah, di sini apa saja konten yang kalian masukkan? Kita lihat dulu. Kata pengantar itu tambahan ya. Ini ringkasan. Ringkasan bisa jadi overview ya, kalau yang tadi masuknya. Ini tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menguji secara manual. Oke, masih bisa ya. Tapi sebenarnya ini kurang mendetail ke arah sistem yang dibuat. Ini masih secara overview secara umum. Belum mengarah ke aplikasi yang dibuat. Kemudian ini ada poin pembahasan deskripsi aplikasi. Oh, di sini deskripsi aplikasinya. Oke, setelah deskripsi aplikasi, poinnya adalah masuk langsung ke pengujian. Berarti di sini ada skenario yang dimaksudkan. Ini kelompoknya siapa? Saya panggil dulu. Fahmi, Ubaidillah hadir? Fahmi, Ubaidillah? Enggak ada Fahmi? Ibnu? Abdurrahman Sutio? Hadir, Bu. Hadir. Ketuanya siapa di kelompok ini? Ketuanya Fahmi, Bu. Fahmi mana? Laptopnya Fahmi rusak, Bu. Ini saya menghubungi Fahmi masih belum online. Oke, berarti perwakilan. Tarik saja. Oke, tarik saja, Bu. Oke. Ya, Mas Torik, di sini dari kelompokmu ya, nih buat teman-teman yang lain ya, kita bahas satu dokumen. Jadi biar tahu di sini kontennya masih kurang lebih detail atau sudah cukup gitu ya. Di sini di pengujian manual black box-nya, artinya di sini kan skenario ya. Kamu bikin skenario ya, Mas Tarik, benar ya? Oke, Bu. Ya, ada fiturnya, ada tahapan penggunanya, ada tahapan testingnya, hasil yang diharapkan sama hasilnya. Untuk tahapan penggunanya, contohnya satu fitur nih, sign up. User ingin melakukan daftar akun pada aplikasi Friend Finder. Tahapan testingnya, user melakukan instalasi aplikasi. User diarahkan pada fitur sign up, user memasukkan data full name. Nah, menurut Mas Tarik sendiri, ini sudah jelas atau masih perlu lebih detail lagi? Saya bukakan juga yang sebentar. Skenario tes sudah dibaca kemarin. Sudah dibaca PowerPoint-nya yang skenario tes. Belum? Belum dibaca. Diupload, sudah diupload sama Bu Betty, sudah. Itu aja. Agak kecil nggak apa-apa ya, tapi semoga tetap kelihatan. Di sini misalkan yang dikerjakan sama kelompoknya Mas Torik adalah fitur sign up. Kemudian yang dicontoh skenario tes yang pernah saya upload kemarin, ini tentang login ya. Nah, contoh deh satu. Yang sebelah kanan, user mengisikan email. Terdapat field email. Field user yang dapat digunakan, data email yang diisikan harus menggunakan format email valid. Isian yang diisikan oleh user akan ditampilkan dalam bentuk teks. Sudah sedetail itukah Mas Torik membuat skenario testingnya? Berarti ada di tahapan testing nih. Contoh misalkan satu, user memasukkan data full name. Berarti di sini untuk proses sign up-nya hanya field full name saja memang Mas. Ya Mas Torik.
Halo? Sebenarnya itu ada lanjutannya, Bu. Lanjutan. Oh ini, menampilkan informasi informasi error jika tidak diisi ini. Iya, Oh, berarti ada full name, kemudian email, password ini. iya, 3 itu saja. iya, Bu. Oke. Terdapat field full name, field harus diisi, informasi jika tidak diisi. Oke. Yang data email misalkan terdapat field email, data yang dimasukkan harus format email dengan Gmail. Oke ya, jelas ya berarti di sini. Menurut Mas Torik sudah jelas atau belum? Kalau menurut Bu Betty sudah oke, masih bisa. Menurut Mas Torik? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas juga. Tapi kenapa di sini yang diskenariokan hanya sign up sama sign in? Karena tugasnya waktu itu hanya itu saja, Bu. Jadi untuk yang black box eh, project akhirnya itu ada tugasnya lagi, Bu. Oh, ini yang Nah, dikumpulkan bukan yang pengujian paling terakhir. bukan, Bu. Tugasnya memang waktu itu cuma suruh pilih gitu, pilih salah satu fitur. Oh, Nah, gitu. ya dibolehkan itu sign in sama sign up gitu, Bu. Oke, oke. Oke, kemudian kelompok yang berikutnya. Saya bergeser ya. Terima kasih Mas Tarik. Kelompok berikutnya ini kelompoknya Adam Dwi Julianto hadir. Ketuanya Kori, Mbak Kori. Hadir Mbak? Atau yang mewakili, siapa yang mewakili? Iya, Bu. Siapa yang mewakili? Mas Tadam? Ya, saya aja. Iyanya kok ragu, Mas. Iya, Bu. Insya Allah. Oke, di sini ya, berdasarkan dokumen yang sudah dibuat, berarti ini bukan dokumen tes plan ya, tapi ini sudah hasil juga. Ada deskripsi aplikasi, oke. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Kamu seperti bikin laporan berarti ini ya formatnya. Laporannya skripsi. Mas Adam? Loh. Iya, Bu. Iya, kayak laporan skripsi berarti. Ya sebenarnya yang tadi seperti latar belakang gitu-gitu bisa diringkas ya. Kalau latar belakang kan lebih tepatnya bisa dimasukkan ke deskripsi aplikasi di awal itu. Kenapa kok bikin aplikasi ini, landasannya apa kan gitu. Akhirnya muncul aplikasi itu tuh boleh. Tapi secara singkat saja dia termasuk dalam overview. Nah, kemudian di sini dokumentasi testing. Nama webnya yang dikembangkan LCFAP nih. Baru ribut. Hah? Iya, LCF. Oh ya, low calorie food. Oke. Di sini ada deskripsi landing page-nya. Menu home. Saya sedang mengajar, banyak yang menyapa. Terus mana pengujiannya, Mas? Di bawah, Pak. Di bawah, Bu. Orang-orang ramai sekali. Bukan nemu-nemu, panjang banget. Ini ya.
Ya, Bu. User story, user melakukan untuk login ya. Saya bacakan di sini user story. User melakukan registrasi dan masuk ke website LCF. Tes stepnya user mengakses halaman utama. User mengakses halaman utama. User membuka website. Kemudian user masuk ke halaman home landing page. User klik menu masuk. User masuk ke halaman login. Masukkan username, memasukkan password. Tahu-tahu ke halaman home berarti sebenarnya kan ada button yang harus diklik ya, Mas? Ada itu kan sebenarnya? Mas Maaf, Adam. Bu, sebelum di web ini langsung di home, Bu, itu. Jadi itu langsung ada apa? Langsung di home-nya ada menu-menu makanan. Tapi kan untuk mengklik ambil pesanan kan butuh loginnya. Nanti langsung masuk ke home lagi gitu, setelah login gitu. Iya, saya paham maksudnya. Saya lihat di sini, ini kan instruksi untuk login kan, sudah detail di sini dari awal nih. Saya sampai user masukkan password. Nah, setelah user masukkan password, sebelum halaman home terbuka, artinya kan ada sesuatu yang dilakukan. Apakah itu ada button login? Iya apa enggak? Ya, button login. Berarti kan di situ ada yang kurang. Klik button login, itu berarti kalau resultnya valid, berarti kan button login itu berfungsi. Nah, ketika button login itu berfungsi, berarti kan ada dua kemungkinan. Bisa login masuk ke halaman home, ataukah ketika username sama passwordnya salah maupun kosong, akan ada notifikasi kan gitu. Ya, berarti di sini di expected result-nya berkurang. Kurang, ya. Gitu berarti ya. Okay. Nah, hal seperti ini kan perlu makanya yang namanya test plan. Jadi dokumen test plan-nya itu perlu. Kan nanti QA sendiri itu dia adalah tim, tidak individual. Nah, di situ nanti saling membaca skenario tesnya ada yang terlewat atau tidak. Karena sebenarnya antara programmer dengan bagian QA itu mereka apa ya? Musuhan lah intinya begitu. Mereka musuhan. Kalau programmer itu kan dia mengikuti alur benarnya. Ya berarti kan dia positif terus kan gitu. Tapi kalau QA dia akan berusaha menemukan kekurangan dari yang sudah dibuat programmernya kan gitu. Nah, jadi kan si QA kan bagian yang mengkorek-korek, oh ini nanti harus ada kesalahan di sini, ada kesalahan di mana lagi ya kayak gitu. Nah, maka di sini dibutuhkan dokumen test plan-nya. Ya nggak apa-apa. Berarti selama ini semester 1, 2, 3 sampai semester 4 ini yang sudah kalian praktiskan, berarti tidak ada yang mempraktekkan test plan. Dokumen test plan-nya nggak ada ya. Langsung ke result, ke hasil. Benar seperti itu. Iya, iya Mas Adam. Iya. Iya. Iya, Bu. Ya, kalau saya mengajar di semester 1 sama 2, saya juga langsung meminta hasil black box-nya. Bahkan skenario-nya belum selengkap ini karena memang belum ada mata kuliahnya kan gitu. Jadi saya berikan contoh, mereka mengikuti saja gitu. Ya, berarti perlu yang namanya pembuatan dokumen test plan. Sebenarnya kalau dulu di WDSI, kalau nggak salah kalian masih dapat ya mata kuliah WDSI. Itu saya cantumkan ada dokumen test plan. Di BKPM itu pernah saya mencantumkan dokumen test plan. Nih contohnya seperti ini.
dokumen test plan, nama aplikasinya apa, ini covernya. Kemudian ini isinya, ada pendahuluannya, statusnya apa, dia termasuk klasifikasinya apa, abstraksinya dibuat oleh siapa, jadi kayak pengesahannya ini. Kemudian ada daftar isi. Beberapa yang tadi ada di dokumen tes plan yang di PowerPoint yang sudah saya jelaskan di awal, beberapa juga ada di sini sebenarnya, kayak tujuan, ini kan ada. Kemudian prosedur testingnya, kriteria penerimaan, tadi kan juga ada di dalam format, salah satu format yang bisa dicontoh yang ada di PPT tadi. Jadwal lokasi pengujian, ya, detail testingnya. Nah, contohnya lagi ini ada referensi. Tadi kan juga ada referensinya. Ada terms tadi, masih ingat ya? Di PowerPoint yang tadi. Nanti saya upload semua. Kemudian ada change history-nya apa enggak? Ini ada di sini. Ya, kurang kelihatan sih, tapi semoga bisa ini. Ya, jadi di sini ada latar belakang sama tujuan. Jadi tidak sepanjang yang punya kalian tadi itu. Karena dia cuma overview singkat. Kemudian prosedur, deskripsi detailnya ya, detail testingnya di sini. Ini detail testingnya. Ntar kita lihat bawahnya aja. Sama ya sebenarnya, kayak yang sudah kalian lakukan juga. Ada data input, prosedur, kemudian hasil yang diharapkan, hasil aktualnya. Nah, nanti catatan sama paraf ini ketika kita membuat di dokumen laporan testingnya. Kalau di test plan-nya dia masih kosong. Ya, sama kan ya di sini. Jika sukses, sistem akan menampilkan notifikasi sukses, mengirim link aktifasi dan seterusnya. Sama seperti skenario yang sudah kalian buat di sini tadi. Ada expected result, ada test step-nya. Nah, ini dokumen test plan-nya. Dan seterusnya. Nah, dokumen test report-nya. Nah, ini ada dokumen test report. Sama ada pengesahannya juga di awal, cover pengesahan. Kemudian ininya masih sama, nanti perbedaannya itu, nah di sini per fitur ya, per fitur hasilnya gimana, ada rangkumannya, kemudian ada detailnya. Di dalam detailnya tadi, di hasil aktualnya itu ada bukti tambahannya, kemudian ada parafnya, ntar ada yang di paraf. Nah ini revisinya apa, ada parafnya. Kalau memang dia ada kegagalan ya, ada kegagalan pada saat testingnya. Kalau enggak ada ya berarti dikosong. Nah sebenarnya ada dokumennya terkait ini. Jadi ada test plan-nya, ada test report-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Yunda, Mbak Desti. Sepertinya yang aktif kalian berdua. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Ya. Jadi untuk tanggal 28 nanti mohon bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena yang pengujian perangkat lunak ini di mata kuliah yang ada di teknologi informasi di TIP, Teknik Informatika, ini sudah menjadi salah satu mata kuliah acuan untuk
eh, apa namanya, capaian kita satunya selain kita senior programming, apa namanya, yang kaitannya sama quality software quality, Assurance, Bu. ya, software quality assurance gitu bilangnya ya, yang dia apa namanya, capaian kita. Ada 3 kan sekarang yang di TIF. Nah, salah satunya pengujian perangkat lunak ini mengarah ke bagian capaian lulusan CPL ya, CPL namanya. Capaian lulusan itu software quality engineer apa gitu. Ada di websitenya CTI. Jadi akan memperdalam ke situ, makanya ada workshopnya. Sekarang muncul juga workshop manajemen kualitas perangkat lunak kayak gitu. Nah, sebenarnya testing sendiri itu kan ada yang manual testing, ada yang otomatis ya. Yang testing otomatis tahu ya. Ada 2 itu kan pembagiannya. Nah, selain aplikasinya sendiri yang di testing, itu sebenarnya juga ada testing yang statik. Berarti dokumennya yang di testing. Kalau dynamic testing berarti softwarenya yang di testing, produknya itu. Namun besok di tanggal 28 nanti akan ada materi terkait itu. Jadi real case-nya di dalam industri itu seperti apa gitu. Mohon nanti ditanyakan lebih lanjut ya di situ. Terutama terkait yang testing otomatis ya. Saya kurang tahu apakah di prakteknya di workshop itu diajari yang testing otomatis. Diajari apa enggak kemarin? Testing otomatis? Atau sudah lupa kalau testing itu ada 2 itu jenisnya? Yang PHP testing itu, Bu. PHP testing, terus Kalau yang black box itu manual masuknya. OAT itu manual. Yang otomatis? Kalau otomatis itu suatu perusahaan itu akan membuat satu aplikasi, di mana aplikasi itu bisa untuk, jadi produk yang kita buat itu dimasukkan ke dalam aplikasi yang dibuat sama QA tadi itu. Nah, di situ yang dimasukkan otomatis. Jadi testing otomatis yang dibuat, yang dibangun oleh si QA itu bisa digunakan untuk beberapa produk gitu. Misalkan yang fitur login gitu ya, ada nih testing otomatisnya. Ya, berarti fitur login dari beberapa produk, ketika produk itu mau ditesting ya tinggal dimasukkan di dalam aplikasi penguji otomatis tadi itu. Sudah yang seperti itu. Atau sampai UAT aja kemarin. Kalau sampai itu saja berarti masih belum. maaf Bu, apa yang whiteboard itu ya, Bu? Bukan yang whiteboard. Whiteboard gimana, Mbak Yunda? Yang dipraktiskan kemarin seperti apakah whiteboard? Seperti bikin skrip itu, Bu, skrip untuk menguji skripnya lagi gitu, Bu. Oh, yang ke situ ya. Ya, makanya besok ini ya ditanyakan lebih lanjut di tanggal 28. Jadi real case-nya dalam industri itu seperti apa. Itu bisa jadi, iya. Kalau whiteboard itu kalau whiteboard-nya seperti yang Mbak Yunda sampaikan, itu bisa masuk ke otomatis. Tapi kalau whiteboard-nya tidak dengan skenario yang seperti itu tadi, bisa jadi dia manual. Ada pertanyaan lagi?
Saya kemarin kan WA minta 1 jam pengganti ya. Kok nggak ada yang ngingetin ya? Siapa yang saya WA kemarin ya? Kok diam aja? Nggak ada yang saya WA tah? Atau nggak hadir orang anaknya? Hasan, Hasan hadir nggak? Hasan? Nggak ada ya? Iya, saya WA-nya ke Hasan kemarin. Oke, saya kemarin WA-nya ke Hasan, kemudian minggu berikutnya ada yang WA ke saya, entah saya lupa namanya apa, golongan B ya. Terus saya sampaikan, saya sudah beritahu Hasan, terus saya minta jam pengganti, tapi belum ada yang mengingatkan. Ya sudah, berarti nanti tanggal 28 itu sebagai kuliah tambahannya ya. Besok Kamis tetap ketemu. Oh, Kamis libur. 26 libur ya. Oke, kalau libur ya berarti terstruktur dari e-learning, kemudian nanti ketemu lagi tanggal 28 ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, nanti PPT-nya saya upload. Terkait koreksi black box-nya seperti itu tadi ya, saya ambil random tadi. Ada yang ada di e-learning yang paling atas itu yang saya ambil tadi 2. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebenarnya kalau di prakteknya kan harus membuat dokumen test plan sebenarnya. Ya mungkin nanti di workshop pengujian yang selanjutnya ya. Kalau di teori kan nggak diminta untuk praktek kan begitu ya. Nih, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliahnya bisa kita akhiri. Rela diakhiri apa enggak? Masih ada pertanyaan apa enggak? Cukup ya? Terima kasih kehadirannya siang hari ini. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.